Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran ketiga. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjut pembahasan pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memberikan contoh sikap bersatu dan daftar sikap dalam keberagaman. Kedua, siswa dapat menemukan kata mengenai cuaca. Yang ketiga, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi mengenai cuaca dengan benar. Perhatikan gambar anak-anak ibu. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga, masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Di sini ada bundaran telur besar anak-anak. Jadi karena di sini ada 8 bagian, lalu masing-masing mendapat 2. Bagiannya itu 2 dari 8 bagian yang ada. Dalam pecahan itu bisa kita sebut atau kita tulis itu 2/8. Ibu ulangi lagi ya anak-anak ibu. Ini telur ada 1 bundaran besar ini dibagi menjadi 8. Kemudian dibagi lagi kepada 2 potong untuk setiap anggota. Jadi makanya penulisan pecahannya itu 2/8. 2 yang dikasihkan setiap anggota dan 8 dari keseluruhan telurnya. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Jadi mengapa 4/16? Karena 4 bagiannya dan 16 dari keseluruhannya. Kemudian ini anak ibu 4 yang dibagikan setiap anggota keluarga. Nah, kemudian yang 16 itu adalah yang dipotong keseluruhannya. Jadi dalam bentuk pecahan itu yaitu 4/16. Jadi cara penulisannya itu 4/16. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapatkan 2/6 bagian sosis. 2/6 bagian sosis. Nah, masing-masing mendapatkan 2. Maka dibuatlah pecahannya sama dengan 2/6 bagian. Karena ada 2 sosis bagian masing-masing orang. Dari keseluruhan sosisnya yaitu maka penulisannya yaitu 2/6. Di cara penulis pecahannya itu 2/6. 2 yang dibagikan kepada setiap orang, kemudian 6 keseluruhannya. Lalu anak-anak, kita akan belajar menunjukkan lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Di sini ada gambar, kita akan menunjukkan pecahannya.
Perhatikan anak-anak ibu. Di sini ada 5 coklat dan dimakan Siti ada 3 dari 5 bagian. Maka pecahannya menjadi berapa anak-anak ibu? Sekarang ini ada 5 coklat. Ini anak ibu ya. Kemudian nih 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dimakan Siti 3. 1, 2, 3. Kemudian cara penulisannya pecahannya berapa? Bagaimana? Yaitu 3 yang dimakan Siti, kemudian keseluruhnya adalah 5. Berarti penulisan pecahannya 3/5. Ada pizza 6 bagian nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dimakan 1. Ini dimakan sama Udin 1. Maka cara penulisan pecahnya itu 1/6. 1 yang dimakan, 6 nih keseluruhan pizzanya. Kemudian ada lagi kue itu dibagi menjadi 4. Ini menjadi 4 dibagi. Kemudian udah dimakan lagi 1 bagian. Berarti yang dimakan itu adalah 1/4 bagian. Jadi 1 yang dimakan, 4 dalam bagiannya ya. Itulah cara penulisan pecahan anak-anak ibu. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Maksud membaca nyaring di sini ada anak-anak, kalau kita membaca nyaring itu yaitu membaca dengan suara keras sampai kedengaran. Kalau di dalam kelas mulai dari depan sampai ke teman kamu di belakang ada kedengaran kamu membaca, itu yang dimaksud dengan membaca nyaring, membaca dengan suara keras. Judul ceritanya yaitu Persahabatan Matahari dan Awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Ya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia itu tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari, manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi, hari ini engkau menampakkan wajahmu, mereka memanfaatkannya untuk bermain. Tadi anak-anak ibu, tadi di cerita itu matahari kesal terhadap manusia yang tidak disiplin. Sekarang ibu tanya, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, bagus sekali, matahari dan awan. Apa yang membuat matahari merasa kesal? Ya, pintar, manusia yang tidak disiplin. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Manusia sering seenaknya saja. Manusia sudah bangunkan pagi hari dengan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku sangatlah panas dan dapat membuat kulitnya terbakar. Jadi anak-anak ibu, di sini matahari bersama awan aja ada disiplinnya ya. Apalagi kalau tidak disiplin, pasti juga kita merasa kesal. Benny sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Anak-anak ibu, di sini
Mari kita cari kata-kata yang berhubungan dengan cuaca ya. Sudah ada di sini kata-katanya itu cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Sedangkan cerahnya sudah ada di sini, maka kita temukan kata yaitu sinar. Adakah sinar di sini anak-anak ibu? Coba cari. Ini cerahnya sudah ada ya. Ini cerah. Sinar mana sinar? Kata sinar nih, kata sinar. Boleh kamu lingkari atau kamu warnain kotaknya, boleh aja. Kemudian sudah temukan sinar, kita cari lagi hujan. Kata hujan ya. Ini kata hujan di sini. Kemudian ada lagi matahari. Ini matahari. Boleh kamu lihat buku paket, langsung kamu lingkari atau kamu warnai, boleh saja, asal kamu tahu yang mana bacaan sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Kemudian apa lagi? Awan, ini awan. Terik, terik itu panas ya anak-anak ibu. Ini terik. Jadi udah dapat kata-kata yang menunjukkan apa yang berhubungan dengan keadaan cuaca ya. Nih, seperti cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Baik anak-anak ibu, di sini ada lagu yang berjudul Awan Putih, penciptanya masih A.T. Mahmud. Anak-anak ibu bisa cari di YouTube ya, dan bisa kalian nyanyikan bersama teman-teman kalian di rumah. Dan terima kasih, demikianlah tadi anak-anak ibu pembelajaran di tema 5 sistema 1 PP3. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.